hari ini adalah kita membahas mengenai field control system. Di level 01 sensor aktuator motor, pompa, dan digital controller bekerja dalam modelan sistem instrumentasi industri. Ya, jadi pada dasarnya yang terjadi dalam suatu sistem itu ada level-level dalam suatu piramida yang memudahkan kita dalam pemodelan sistem instrumentasi industri. Kita harus mengenal bagaimana sensor, transmitter, aktuator, motor pump bekerja dalam suatu proses. Dalam pemodelan ini kita mengenal level 0 sampai dengan 4 ini beda dengan order proses. Ini lebih kepada gambaran bagaimana pemodelan sistem instrumentasi industri. Umumnya kita lebih kepada dari mulai pengukuran, pengontrolan, sampai monitoring. Jelasnya sampai kepada bisa dipantau dalam informasi dan manajemen sistem. Kalau di field control system, masih berupa field di lapangan yang punya proses dengan jumlah line tertentu. Satu line itu punya beberapa UT, instrumen ukur. Nanti ada lagi dikontrol antara field 1 dan field 2 jadi suatu plan dengan input output yang lebih luas lagi, kita menggunakan JCS sampai kepada supervisory SCADA, itu supervisory control data acquisition, di mana bisa dibaca di dalam jarak jauh juga bisa kita mengirimkan sinyal frekuensi. Kalau di PLN itu SCADA itu digunakan untuk menghidupkan gardu dari wilayah A, memantau gardu-gardu untuk yang menyediakan pasokan listrik di wilayah A, B, C, D, itu bisa dipantau. Di fieldnya itu ya itu yang di rumah tangga itu, listrik yang bekerja di rumah tangga, sampai ke nanti plan-plan di setiap wilayah itu bisa dikontrol dalam suatu sistem SCADA, supervisory control data acquisition, sampai dia bisa dimonitoring sebagai informasi teknologi dan untuk memanage bagaimana mengatur kalau di PLN itu gardu-gardu di setiap wilayah yang terkontrol dalam satu sistem. Ini sampai selevel 4 ini kita mengenal di dalam pemodelan sistem instrumentasi. Saya nggak bicara order proses, tapi bicara level di dalam pemodelan sistem instrumentasi. Lebih mudahnya adalah kita mengenal pengukuran, pengontrolan, dan monitoring. Kalau di D3 Akademi Metrologi itu, biasanya tugas akhir itu berkisar antara melakukan suatu prototipe, membuat suatu prototipe mulai dari pengukuran, menggunakan sensor, menggunakan mikrokontrolernya. Dengan dana yang cukup itu hanya bisa mungkin menggunakan mikrokontroler yang murah, Arduino gitu, dengan input output tertentu. Punya karakteristik mikrokontroler masing-masing. Kalau di industri lebih familiar kepada PLC. Kalau di D3 itu kebanyakan menggunakan Arduino D3 instrumentasi, di mana mereka sampai mendesain alat, diharapkan proses pengukurannya ada, proses pengontrolannya ada, proses monitoringnya ada. Sekarang sudah dikenal dengan Internet of Things atau IoT. Nah, jadi itu pemodelan sistem instrumentasi itu bisa dikategorikan dalam beberapa level. Jadi suatu hal yang terjadi di lapangan itu diawali dengan tanggapan waktu sensor. Ya, sensor ini adalah berupa indera, elemen pengindera, dia harus dia kan mendeteksi besaran fisis yang perlu dikuatkan. Energinya perlu dirubah ke dalam suatu sinyal yang mudah dikontrol oleh controller. Jadi biasanya sinyal keluaran listrik. Sehingga kita mengenal sensor itu adalah bagian dari transducer input. Nanti yang bisa dibaca dikomunikasikan dengan controller, sehingga ada lagi kita mengenal transducer output, yaitu aktuator, dalam hal ini valve yang bisa dikendalikan dan dikontrol oleh suatu digital controller, misalkan valve. Itulah proses level 01 sebagai gambaran umum. Berarti kita nanti coba masuk ke, kan gini, kalau proses itu di lapangan banyak, kita lebih nanti ke yang sudah disampaikan adalah kita ke field untuk pengukuran, untuk proses fluida. Itu nanti, tadi saya mau sampaikan di awal karena saya perlu mengulang sebelumnya. Ini dijabarkan bagaimana perubahan variabel, ya. Perubahan variabel dari proses yang dideteksi, diindera oleh sensor, itu variabel yang diukur apa, dalam bentuk besaran fisis, diubah. Transducer itu adalah mengubah
dari energi satu ke energi lain yang bisa dikontrol oleh controller, di mana transducer ini ada penguat. Jadi sensor yang belum masih sinyalnya masih dalam perlu ada amplifier lagi, penguatan lagi. Kemudian difilter untuk bisa masuk ke controller. Controller di sini punya modul, kalau kita menggunakan PLC punya modul input output. Input output kalau kontrol tertentu ada yang input outputnya langsung analog bisa terbaca langsung, tidak perlu dirubah lagi. Ada yang perlu dirubah ke dalam analog ke digital converter, atau nanti setelah itu dirubah lagi dari digital ke analog sehingga bisa melakukan actuating atau actuator bisa bekerja untuk menggerakkan elemen akhir pulp, misalkan bukan pulp, sehingga proses terjadilah perubahan manipulasi variabel. Ini dari sinyal dan variabel yang dirubah. Prosesnya seperti ini. Kemudian ini kita ambil contoh satu untuk sistem minimum yang parameternya kita lihat dari sensor. Di sini pressure. Kita lihat differential pressure. Dia mendeteksi perbedaan tekanan, besaran pisisnya, kemudian di transducer itu mengubah dari besaran pisis menjadi energi yang bisa dibasinya keluaran listrik, kemudian dikuatkan tadi. Nah, ini jelas tergambar ada modul input output di dalam PLC, dirubah dari analog, masih keluaran analog, dikuatkan, difilter, masuk ke modul input output, PLC membaca, kemudian seterusnya sampai kepada aktuator bekerja. Digambarkan juga di dalam transducer itu ada sensing elemen, ada transmitter, di signal generator, line driver. Jadi ditransmit ke sinyalnya ditransmit ke yang bisa dibaca oleh controller. Nah, ini harus kalau di dalam dunia industri itu harus industrial otomasi, sistem instrumentasi industri. Kita sudah harus membiasakan diri dengan instrumen-instrumen yang ada di industri. Karena saking kompleksnya, mulai dari penggerak utamanya, motor dan pumpnya itu juga kita perlu pelajari jenis-jenis motor, jenis pump untuk menggerakkan atau menjalankan aliran fluida, sampai kepada sensor-sensor yang banyak dipakai di dalam sistem industri otomasi industrial, sampai aktuator yang banyak digunakan. Ini udah lebih ke field control system di level 0 dan 1. Ini perubahan sudah dijelaskan bagaimana proses di dalam dimensionless teknis, mulai dari perubahan dari tadi besaran arus 4 mA sampai 20 mA itu masih dalam bentuk arus, berubah ke analog voltage 1 sampai 5 volt, kemudian analog dirubah ke digital. Digital kembali oleh controller dirubah ke analog, sehingga keluarannya juga masih analog berupa volt 1 sampai 5 volt, kemudian dirubah lagi ke dalam bentuk 24 sampai 20 mA. Nah, ini ada sinyal-sinyal standar, ini gambaran kecil saja bagaimana proses perubahan sinyal dalam berbagai dimensi. Tadi sudah dalam perubahan variabelnya digambarkan, sudah sinyal analog ke digitalnya, dari arus ke voltnya, sampai nanti kita masuk ke seandainya kita diandaikan satu proyek instrumentasi, itu dimulai dari sensor itu untuk membangun atau menggerakkan atau supaya sensor itu bekerja itu butuh supply. Kalau sensornya nggak punya pengubah transmitter, butuh supply lagi. Kebetulan supply-nya sama ini ya. Manajemen power juga perlu sampai nanti bisa dibaca oleh controller. Di sini ada pressure dari 1,5 kg per cm persegi itu sampai ke 7 besaran pisis. Itu bisa dianalogikan ketika dia yang minimize besaran pisisnya 0% minimas, dia mendeteksi di posisi antara 100%. Nah, keluarannya dalam bentuk sinyal keluaran dengan komposisi persentase ini juga bisa kita atur dari pendeteksian sensor di awal dengan besaran pisis tadi 1,5 kg
setting posisi 0%, keluarannya masih 10 mV. Apabila 100% 7 kg per cm persegi, keluarannya 100 mV, itu juga masih perlu dikuatkan masuk ke dalam sebuah transmitter. 10 sampai 100 mV itu tadi dengan kombinasi persentase yang ada dikuatkan hingga menghasilkan sebuah sinyal keluaran listrik 4 sampai dengan 20 mA, masih analog. Ini juga dikondisikan dalam suatu kondisi persentase penguatan dan filter masih dalam busnya analog yang masuk ke modul input output. Input output ini untuk masuk ke untuk diterjemahkan dalam bentuk digital, maka analog to digital converter. Ada perubahan dari modul input SAT and high dari 420 mA tersebut dijaga konstan untuk dirubah dari analog ke digital menjadi sinyal keluaran digital masuk ke PLC dalam bentuk modul input dengan supply tertentu. Kemudian waktu tanggap sinyal dari digital ke analog, artinya perubahan tadi yang sampai ke controller, misal setting pointnya di tekanan berapa, perbedaan tekanan yang diinginkan di dalam set point, itu yang setelah diubah dalam digital perlu diubah ke dalam supaya dia bisa menggerakkan aktuator yang punya karakter masukan sinyal analog, perlu diubah lagi ke dalam modul input output di dalam controller sehingga menghasilkan sinyal analog. Kemudian sinyal analog masih lemah dikuatkan sehingga masuk ke dalam aktuator yang bisa dia sinyal aktuator yang dibutuhkan, sinyal standar dalam aktuator dalam hal ini VAP, sehingga VAP bisa bekerja dengan sesuai bukaan tadi. Untuk setting point berapa di bukaan VAP-nya berapa 0 sampai 100%, misalkan dia bukaannya diatur 60% misalkan. Nah, ini perubahan-perubahan itu merupakan apa? Rekayasa. Ya, jadi rekayasa instrumentasi sehingga proses itu bisa berjalan di field control sistemnya, bisa berjalan dengan komunikasi tadi, data yang bisa berubah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh controller. Nah, ini adalah model untuk MIMO ya. Sistem MIMO itu multi input dan multi output. Apabila yang dideteksi itu menggunakan sasaran fisik yang lebih dari satu, pressure, flow, level, temperatur, pH, dan keluaran outputnya lebih dari satu juga, MIMO ini ya. Setengah jam kita masih di sini. Nah, ini contoh untuk proses untuk yang full parameter. Bisa dilihat dari gambar ada flow transmitter, pressure transmitter, temperatur transmitter, analisa transmitter, sampai pH transmitter. Ini udah full parameter. Bagaimana kita mempergunakan sensor itu dan controller apa yang cocok nih untuk bisa. Kalau kita di sini kan tugas akhir lebih banyak menggunakan Arduino. Ini powernya udah beda-beda, belum tentu Arduino bisa, kecuali bisa kita membuat satu rekayasa instrumentasi untuk menghasilkan kebutuhan power tetap menggunakan Arduino, tapi kita merekayasa instrumentasi bagaimana semua power itu bisa disuplai dari kebutuhan jumlah sensor yang full parameter ini. Nah, jadi nanti kalau di rekayasa instrumentasi itu dilihat dulu karakter dari microcontrollernya, kita menggunakan apa, Arduino atau PLC, berapa jumlah inputnya, sensor yang perlu dikontrol, kemudian outputnya apa, kita mau menggerakkan apa. Ada yang bisa dengan rekayasa rangkaian elektrik untuk sampai ke menggerakkan misalnya peltir termoelektrik. Tapi ada juga yang kita mau melalui modul relay, bisa. Itu adalah bentuk-bentuk rekayasa instrumentasi nanti kalian di proyek akhir. Ini contoh untuk full parameter. Kemudian ini nanti kita fokus di studi kasus untuk bagaimana field control system di proses untuk fluida. Nah, ini
tapi ini dengan full with uncertainty. Jadi ketidakpastian ini dilihat dari keseluruhan proses. Nanti yang sudah belajar SWLK, bagaimana mengevaluasi ketidakpastian? Ada dua, ada yang tahu? Pertama, tentukan persamaan model matematis, ya kan? Kemudian buat diagram fishbone. Apalagi sudah kita bicaranya proses. Dalam satu field itu aja line produksi misalkan, line ada berapa line? Dari satu line itu ada berapa instrumen ukur, ada berapa UT, berapa yang harus dikalibrasi. Nah, ini gambaran secara umum dulu bagaimana sistem instrumentasi dihubungkan dengan metrologi tadi. Metrologi berarti banyak UT yang perlu dikalibrasi. Nah, kita juga perlu memahami proses. Nah, kalibrasi itu kita mengenal ada kalibrasi in situ, ada kalibrasi di lab standar. Ya in situ ya diproses. Kalau kita prosesnya kita nggak paham, sistem instrumentasi itu nggak paham, bisa-bisa kita salah mengkalibrasi salah satu dari UT di line proses yang ada di. Nah, ini gambaran tadi dengan full parameters, ini dengan full uncertainty, ya, datanya dilihat lagi. Ini contoh-contoh, nanti kita masuk fokus di proses fluid. Nah, ini kalau untuk proses fluid kita harus mengenal bagaimana tipe-tipe pengukuran fluida, ya perbedaan Coriolis dengan orifice nanti masuk saya jelaskan nanti. Kita masuk ke sini nanti. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk mempermudah bagaimana field control system itu kita coba ambil dengan satu parameter pengukuran. Jadi input yang masuk ke tangki nanti di pada ini perbedaan tinggi, level indikatornya akan membaca, dikontrol untuk membuka bukaan valve. Dan pompa ini, nah yang menggerakkannya adalah pompa. Nah ini untuk satu parameter. Gimana kalau parameternya banyak? Pompa apa aja yang digunakan? Motor apa aja yang digunakan? Ada nanti rangkaian bintang delta untuk menggerakkan. Itu juga harus, kalian juga harus paham bagaimana kita, jadi sehingga nanti yang saya pernah dibilang di awal, perlu ada manajemen untuk panel motor dan daya, manajemen pengukuran dan pengendalian. Walaupun di satu panel kita bisa bedakan untuk mempermudah, sehingga kita bisa melakukan troubleshooting kalau misalnya ada permasalahan di sensornya, di pengukurannya, di pengontrolannya, atau di monitoringnya, atau malah di penggerak utamanya, motor dan pompa. Nah, itu gambaran yang harus kalian kenal di dalam sistem instrumentasi industri. Jadi seperti biasa ya, interupsi aja kalau ada pertanyaan, lanjut. Ini juga sudah jelas ya, dijabarkan dari yang awal, sensing element, yaitu ya transducer itu sensor bagian dari transducer. Sudah dijelaskan di awal kan ya. Nah, kita masuk ke sinyal yang bisa dibaca oleh controller, tadi sudah jelas ini. Nah, ini contoh untuk sensor yang ada di industri. Nah, kalau yang ada yang kita menggunakan controllernya bukan PLC atau bukan yang familiar dengan industrial, ada juga. Nah, itu ini kita kan untuk mengenal di dunia industri. Kita punya pressure transmitter di mana sekarang sensornya itu sudah ada transmitternya ditransmit di mana controller bisa membaca. Dia keluarannya bisa. Jadi dia punya dua sinyal analog dan sinyal digital. Sehingga ya tadi kita perlu tahu juga speknya kalau kita mau masang satu instrumen, apalagi sudah jadi satu paket, sudah bisa langsung dioperasikan dengan controller. Powernya kebutuhannya berapa, bagaimana konstruksi mekaniknya, bagaimana connectionnya, datasheetnya dibaca. Ya kalau bagus sih apa semua gitu kan, karena besarnya banyak, kita cukup dengan datasheet yang ada, tinggal memilih instrumennya, kita harus paham kebutuhannya berapa, disesuaikan dengan controller yang ada. Kita menggunakan controller apa, kalau memang tegangan kurang perlu dilakukan rekayasa instrumentasi step up, tegangan atau step down, itu bisa di Arduino sering dengan kebutuhan daya yang berbeda, maka kita perlu melakukan rekayasa untuk tadi bagaimana menaikkan dan menurunkan daya yang dibutuhkan. Ini gambaran bahwasanya dia bukan sudah hard instrumen ya.
Ini perubahan tadi, perubahan sinyal sudah digambarkan. Nah, dalam berbagai bentuk. Tadi di dalam bentuk kita coba memvideokan. Saya ambil di dalam satu sumber ini referensi perubahan physical variable, sensor mendeteksi. Kita lihat dari tekanan 0 sampai 100 psi diubah ke 0 sampai 3 milivolt, masih kecil. Kita perlu transmitter, ya kan? Dirubah lagi ke dalam bentuk analog tegangan yang 1 sampai 5 volt. Sehingga kontrol lebih mudah dengan tadi ada penguatan tadi dari transmitter, dari transducer, penguatan filtering sampai ke transmitter, sehingga kontrol lebih mudah untuk membaca besaran fisis dari awal tersebut. Ini perbedaan keluaran yang analog pneumatik, ya keluaran di akhir, kalau pneumatik masih dalam bentuk 3 sampai 15 psi. Kalau yang analog elektrik, dia tadi di awal sama, keluarannya sudah dalam bentuk sinyal keluaran listrik 1 sampai 5 volt. Biar cepat ya, udah setengah jam, kita masuk yang kedua. Yang kedua lebih banyak soalnya. Oke, ini sama. Cuma ini untuk besaran fisis suhu ya, perubahan menggunakan sensor LTD misalkan. Ditransmit sehingga kontrol bisa membaca keluarnya dalam bentuk analog elektrik 4 sampai 20 mA. Ini diagram bloknya bagaimana di field control system itu bekerja dengan sistem minimum satu parameter. Ini dari mulai proses dideteksi oleh sensing element, kontrol membaca sampai ke aktuator final elementnya. Oke. Kemudian setelah kita mengenal kontrol sensor masuk final control elemen ini, itu dalam hal ini perangkat yang memungkinkan variabel proses dimanipulasi. Ada banyak cara untuk merekayasa atau memanipulasi arus material dan nanti yang masuk tadi dan keluar dari suatu proses. Elemen kontrol biasanya kartu kontrol valve ya. Valve itu mengatur laju aliran material yang secara tidak langsung tingkat transfer energi dan dari proses. Kontrol valve tadi, kecepatan variabel kompresor dan menyesuaikan aliran ini pada variabel kompresor harus menyesuaikan laju aliran ini. Udah kombinasi antara penggerak ya, motor penggerak, ada kompresor udara, kemudian pompa kecepatan pada disesuaikan laju aliran material. Oke, metode kontrol valve adalah metode yang banyak digunakan metode secara umum. Ini contoh-contoh model-model, ada global, inline valve, open and close valve. Nah, ini model yang plug, ada plug, ada ball valve. Nah, ini ball valve, ada plug. Oke. Nah, ini bukaannya juga ada tipe-tipe ya, tipe yang linear, bukaan yang pada saat dia buka 9 psi dia baru 50% itu linear kan. Pada saat dia 3 psi jadi bukaannya dia belum menutup. Kalau 15 psi dia itu linear. Dia yang tipe yang bukaannya ternyata baru 9 psi sudah 80%. Dia sudah dilihat di grafiknya kan. Kemudian ada juga yang yang masih di bawah 50% kondisi pertama. Ini contoh kita jadi sudah membahas di field control itu sensor, aktuator, sama controllernya ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, setengah jam lagi ya waktu kita. Seperti biasa, interupsi aja kalau ada pertanyaan. Saya coba share screen yang satunya lagi. Kita masuk kepada studi kasus. Karena field control system ini kita pilih yang memang banyak di industri dilakukan. Itu mengenai pengukuran aliran fluida. Kita coba slide-nya tampilkan dulu. Baik, studi kasusnya kita ini sama seperti tadi, bahwasannya di dalam pemodelan sistem instrumentasi itu kita mengenal 4 level. Kita coba memahami di field control system. Di kasus ini untuk
pengukuran proses. Ini juga kita di field control system itu ada sensor, actuator, dan digital controller. Berarti suatu hal yang terjadi terputus ya, sebentar. Saya yang di HP terputus. Oke, sudah nyambung lagi. Kita lanjut ya. Ini berapa orang yang hadirnya? Ada 53. Jadi sistem saya lebih ke, kalau absensi saya itu tidak terlalu memperhatikan. Saya lihat yang hadir itu memang sudah cukup. Yang penting nanti kalian ya tanggung jawab, seandainya tidak hadir apakah nanti bisa membantu nanti di dalam ujian. Jadi saya bukan merupakan faktor yang penting absensi. Kita lanjutnya, sempat terputus ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, kita lanjut tadi sampai di mana? Nah, jadi suatu hal yang terjadi di lapangan, di field, dalam berbagai proses pada dasar dalam mekanisme itu aliran fluida. Kebanyakan dia. Proses-proses yang ada di industri itu sebenarnya banyak dalam bentuk mekanisme aliran fluida, baik dalam bentuk dan gas ini paling banyak sudah ya. Apalagi di dalam kita proses atau mining itu ya, minyak dan gas bumi. Kalau kalian sudah belajar sistem pengukuran minyak dan gas bumi, dulu ada mata kuliahnya. Ini udah aliran fluida dalam gas sudah dibahas dengan baik di sistem pengukuran minyak dan gas. Itu selain di situ juga proses juga ada yang padatan. Padatan itu yang tadi saya bilang ada conveyor belt yang silo isinya bubuk, dia berputar, nanti sensor load cell membaca pada saat tampungannya sudah sesuai dengan set control, sensornya membaca. Ya, tadi kan kita mengenal order proses tadi, dia ada waktu tundanya enggak sampai ke sensor. Nah, kalau kita kembalikan ke order proses, berbeda lagi kalau kita bicara level. Nah, level sistem pemodelan instrumentasi itu kita level di field control system, itu tegas ya. Jadi kalau bicaranya udah order proses, waktu tunda, kalau dia bentuk padatan pada saat dia nyampe ke sensor, ada waktu tunda, load cell membaca apakah sesuai tambungannya dengan set point, sehingga dia perlu apa? Kontrol ini perlu memerintahkan aktuator, ini sudah cukup tambungan di proses yang kedua, tolong masuk ke line produksi berikutnya, misalkan contoh di conveyor belt untuk padatannya, alirannya berupa padatan, sehingga dia menginstruksikan valve untuk membuka bukaan ditutup. Jadi kalau misalkan sudah tambungannya sudah banyak, sehingga dia untuk dilanjutkan proses berikut, misalnya packaging. Nah, jadi di proses itu kalian juga harus mengenal mana yang terputus, mana. Jadi tujuannya tadi kita biar tahu nih berapa line, satu line berapa instrumen ukur, bagaimana manajemen kalibrasinya. Itu juga sudah pernah saya kasih gambaran di awal, bentuk-bentuk proses, ada yang terputus, ada yang berkelanjutan, ada yang continue. Ini kita kembali lagi bahwasanya field control system itu kebanyakan dalam mekanisme aliran fluida, ya kan, tadi sudah sampai padatan, sampai faktor menggerakkan control valve yang dilakukan oleh digital controller. Baik, kita masuk pada fokus di bagaimana proses fluida, pengukuran proses fluida. Tadi sudah dikenalkan bagaimana kalau misalkan seluruh proses evaluasi ketidakpastiannya seperti apa gitu. Bagaimana? Kita pernah belajar SWLK. Pertama, tentukan persamaan model matematis dari pengukuran fluida. Nah, kita menggunakan persamaan secara umum adalah ada dua persamaan ya, model matematisnya, persamaan kontinuitas dan yang perlu kita ada persamaan Bernoulli. Nah, ini sering keluar nih di TS atau UAS. Kita bahas sedikit. Jadi bagaimana menentukannya? Panjang di prosesnya ya. Dari persamaan, kemudian buat diagram fishbone. Diagram fishbone itu untuk kita membuat akar-akar permasalahannya.
apa aja yang berkontribusi menyebabkan ketidakpastian dalam proses tersebut. Di sini ada proses minyak ya, ada di gambar kita bisa lihat dengan berat jenis yang berbeda-beda antara di selak kaca itu dimasuk ke inlet itu. Jadi ada yang masih ada debunya, ada kotorannya. Tapi yang membedakan di sini adalah perbedaan berat jenis ether, oil, dan gas. Bagaimana prosesnya untuk ini biasanya di penampungan untuk minyak, konsentrasi minyak ya, yang murni atau enggak. Nah ini juga nanti kita bicara proses, evaluasi ketidakpastiannya apa aja. Ternyata ada ya mulai dari diameter orifice, diameter pipa, kemudian operasionalnya bagaimana, isi dasarnya juga kita cek. Nah itu juga bagian dari yang berkontribusi terhadap ketidakpastian dari pengukuran. Jadi di field control system ini, untuk control system ini, kita fokus di ini lebih ke elemen penginderaan dulu ya, pengukuran menggunakan sensor aliran fluida. Nah, di fokus di untuk fluida. Itu kita mengenal sensor-sensor dari orifice, plate. Nah, minggu kemarin saya sampaikan bagaimana tipe orifice dengan Coriolis bedanya. Nanti saya jabarkan lagi. Venturi tube, tabung pitot. Kalian harus kenal nih, sudah familiar nih. Kalau kalian kerja di dunia proses pengukuran fluida, ini nggak jauh-jauh sensor aliran fluida yang ada di industri, ada orifice, venturi tube, tabung, nozzle, variabel, ultrasonic, turbin. Kita jabarkan nanti, kita lanjut. Nah, ini selain tadi tadi saya bilang proses itu ada beberapa line, satu field. Nah, ini jadi kondisi tidak pastian itu kita lihat dari field yang ada. Nah, ini kebetulan di diagram sudah punya nilai di setiap proses yang ada. Misalnya di well allocation ada 5% nilai ketidakpastiannya. Di field platform of separator nih ada 5%. Ini udah tinggal kalau sudah ditentukan nilainya seperti ini, kalian tinggal ketidakpastian gabungannya aja. Tapi tadi fluida itu nanti konsepnya di pengukuran apa aja? Intinya adalah kecepatan waktu itu yang sebanding dengan volume keluarannya sebenarnya sih. Di custody transfernya itu keluaran oilnya harus mempunyai ketidakpastian 0,25%. Harus lebih teliti ya kan. Dari proses-proses yang ada, ketidakpastian gabungannya diharapkan nanti keluaran oil yang murni itu 0,2% ketidakpastiannya. Nah, ini kebetulan. Nah, bagaimana misalkan kita tidak diketahui nilai, kita berarti udah bicaranya itu pembagian line, satu line berapa UT, kita kalibrasi dulu, kita hitung dulu ketidakpastian bagian gabungannya. Itu kalau kita bicara dari sudut pandang kalibrasi metrologi industri ya. Jadi sehingga perusahaan itu punya kewajiban untuk melakukan kalibrasi UT-nya ke lembaga-lembaga ya kalibrasi. Karena apa pentingnya itu tadi quality mutu, kalau instrumennya bagus, kualitasnya bagus, satu line itu udah berapa UT. Nah itu sebagai kontribusi. Ini flow proses. Kalian tahu gambarnya secara umum dulu. Nah, ini kesimpulannya ya, evaluasi ketidakpastian itu di sini ada persamaan model matematis. Kita lihat konstruksinya, setiap proses beda-beda konstruksi rekonstruksinya. Kalau kalian menggunakan flowmeter yang menggunakan prinsip elektromagnetik berbeda dengan thermal flowmeter. Lihat konstruksi pemodelan pengukurannya, alat yang digunakannya nanti juga beda. Kalian juga udah bikin misalkan pengukuran aliran fluida dengan konsep ultrasonik. Kalibrasinya pakai apa? Nah, itu rekonstruksinya kan beda-beda. Kalau rekonstruksinya, dia butuh media, berarti sebagai sumber ketidakpastian konstruksi pemodelannya, berarti kesimpulannya setiap proses adalah yang kita perlu tahu adalah berbeda-beda konstruksi pemodelan pengukuran. Tapi secara prinsip teori dari pengukuran fluida itu sama. Intinya sama Bernoulli prinsip itu karena ada setimbangan energi. Nah, kemudian yang kedua lanjut lagi masuk evaluasi ketidakpastian menggunakan diagram Fishbone. Nah, itu apa saja yang menjadi kontribusi penyumbang di dalam proses dari beberapa lain dalam satu plan untuk UT yang terkalibrasi untuk proses tertentu. Berapa total UT dalam proses. Nah, ini juga nanti jadi
karena tadi yang di diagram tadi sudah ada nilai semua, ya kita tinggal jembatan gabungan keluaran yang diharapkan oil murni itu berapa persen. Nah, itu ada kita mengenal secara umum dulu. Nah, supaya kita bisa mengevaluasi pasien, nah kita di dalam pengukuran fluida prinsip utama adalah kita mengenal bagaimana model persamaan kontinuitas. Sampai mana tadi? Terus lagi nih. Tampilannya hilang. Oke. Kemudian masuk ke persamaan Bernoulli. Yang saya pernah sampaikan juga ada energi aliran tuh dari aliran translaminer berarti ya. Dia masuk ke diameter sensor yang dikonstruksikan, itu kecepatannya ada diameter tertentu. Dari misalkan kita tipenya orifice menggunakan plat of orifice dihambat dengan diameter kecil sehingga kita bisa menganalisis putus lagi ya sebentar. Putus nyambung ini hari ini memang cuaca kurang bagus. Saya lagi di Cianjuang, saya lagi di kantor. Kita mengenal tipe aliran fluida. Jadi untuk aliran itu ada 3 tipe aliran laminar, bilangan kondisi ini gimana ini sinyalnya ya hari ini ya. Terus nyambung. Saya juga dikejar waktu juga. Oke.
Nah, tadi sudah mengenal tipe-tipe aliran fluida, ada laminer, ada turbulen, ada vortex, sehingga kita perlu mengenal bagaimana kondisi awal yang diperlukan dalam rekayasa pengukuran fluida. Kondisinya harus laminer ya alirannya, jangan vortex, jangan turbulen, kemudian homogen satu fasa, ya, apa saja cair apa gas dalam kondisi steady, ya kan? Jadi apa ini kondisi awal. Nanti tinggal kita memberikan gangguan. Gangguan itu menghasilkan perbedaan. Pada dasarnya Google mengatakan dalam aliran fluida itu harus menggunakan prinsip terjadinya perbedaan tekanan sebelum dan sesudah alat. Jadi dengan kondisi awal yang laminer, satu fasa, homogen, steady, kita beri gangguan nih, sehingga menghasilkan beda tekanan. Nah, di sini ada tipe, sehingga nanti kita mengenal flow meter dengan 3 tipe, rotameter, turbin, moving plane, bagaimana turbin. Jadi ada gangguan turbin. Jadi ada aliran yang masuk diganggu, aliran laminernya diganggu dengan perbedaan tekanannya kan berbeda antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, ini jadi prinsip bagaimana pengukuran fluida. Nah, aliran ini tadi. Karena apa? Kondisi awalnya kan harus laminer. Ketika diganggu, prinsipnya adalah kita membuat suatu alat ukur dengan cara mengganggu dari kondisi awal yang dikondisikan itu laminer, satu pas, homogen, steady. Kalau untuk turbin itu dengan cara memberi tadi putaran. Jadi yang keluar, yang masuk dengan yang keluar nanti ada timbul beda tekanan. Kemudian prinsip moving plane bagaimana? Ini ada lagi yang jadi menggunakan satu ya. Jadi dia bergerak untuk mendeteksi kecepatan di awal moving plane dari satu elemen dari yang ada itu bergerak berapa derajat. Semakin besar pergerakan rotating ininya elemen ini sehingga semakin besar alirannya, ada beda, semakin besar tekanan ya, ada perbedaan tekanan yang masuk dengan yang keluar. Kemudian yang ketiga ada rotameter, ini kita menggunakan gangguan pelampung. Jadi yang ini yang masuk akan menggerakkan pelampung dari posisi steady ke bergerak ke di mana tekanan itu yang muncul masuk dari inlet, aliran yang masuk. Nah, jadi gitu ya, prinsip pengukurannya adalah kita karena bicaranya sensor masih di control system, berarti kita bicaranya adalah ada 3 prinsip di mana kita merekayasa pengukuran dari kondisi awal yang laminer, satu fasa, homogen, steady, dengan memanfaatkan perbedaan tekanan yang terjadi akibat gangguan yang kita berikan dengan tipe-tipe flow meter tadi. Kita lanjut. Putus nyambung Pak Dudi. Putus nyambung. Ada Pak Dudi nih. Kita lanjut ya. Kemudian kita harus tahu tipe-tipe penghalang dan prinsip pengukuran. Kalau di sini kita lihat ada tipe Venturi, kemudian bentuk penghalangnya seperti nozzle, bentuk seperti U, kemudian orifice. Itu sama sebenarnya, kita melihat perbedaan tekanan. Kalau orifice contohnya ada plate orifice, jadi ada diameter awal yang besar ke diameter kecil masuk dengan tekanan di awal dengan pasti berbeda dengan tekanan yang kedua, karena diameternya juga berbeda. Cuman bentuk tipe penghalangnya untuk nozzle beda, dengan orifice untuk Venturi beda lagi. Oke, ini contoh gambaran umum. Kemudian ada lagi yang ini elemen aliran. Jadi isi pengukuran dari dalam venturimeter merupakan elemen primer dari pengukuran, yaitu tadi untuk mendapatkan beda tekanan. Di flow nozzle juga sama halnya dengan plat orifice, terpasang dengan di antara 2 flansa. Flow nozzle biasa digunakan untuk aliran fluida. Nah, jadi bedanya dengan orifice, kalau orifice untuk aliran yang fluida yang besar, jadinya kalau ini untuk yang kecil, untuk nozzle. Ditutup juga menggunakan sama dengan prinsip plate orifice. Jadi kita beri gangguan aliran yang masuk tadi kan prinsipnya keadaan awalnya harus laminer, homogen, satu fasa. Kalau gas-gas, kalau cairan-cairan
Jadi kalau dia dilewatkan, ada gangguan diameter yang besar ke diameter yang kecil sehingga ada beda tekanan. Itu dengan variasi elemen ini, jadi pengukuran flow bisa dimanfaatkan dari perbedaan tekanan tersebut. Nah, ini gambaran prinsip pengukuran perbedaan Oriphase dengan Coriolis. Jadi kalau Oriphase plate menggunakan membran plate dengan diameter tertentu. Kalau untuk Coriolis dia lebih ke massa itu sama dengan mass. Jadi densitas itu, jadi inlet itu nanti kita lihat dari perbedaan yang masuk dan yang keluar, perbedaan massanya, frekuensi sebanding dengan densitas. Oke, jelas nih ya, kemarin juga sudah disampaikan. Nah, kita juga perlu mengenal tipe-tipe flow meter yang di pengukuran ini di kontrol fluid scintillator ternyata ada juga yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi aliran yang masuk itu dilewatkan dalam suatu kondisi di mana ada aliran elektromagnetiknya. Bagaimana keluaran setelah jadi sebanding, jadi perubahannya itu sebanding dengan debitnya. Berapa besar ini. Jadi awal sebelum dia masuk ada pengaruh gangguan magnetik, kemudian pada saat dia lewat Q yang masuk dengan keluar itu sebanding dengan perubahan dari elektromagnetik. Ini kita bisa melihat menggunakan prinsip tangan ya, putaran elektromagnetnya dengan arus yang mengalir. Kemudian ada gangguan fluida yang masuk. Nah, ini jadi kita sudah mengenal untuk flow meter yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Ada apa lagi selain itu? Ada juga prinsip yang menggunakan prinsip thermal. Ini menggunakan pemanas di mana ada aliran yang masuk melewati suatu pemanas. Perbedaan suhu ini adalah sebanding dengan dari kecepatan yang lewat, volumenya ada itu sebanding dari perubahan tadi, perubahan suhu. Nah, ini ada konsepnya juga yang di dalam kalau ultrasonik. Nah, ini kita mengenal ultrasonik. Ada persamaan model matematis tertentu juga. Kalau ultrasonik itu dia memancarkan suatu gelombang elektronik ultrasonik. Ada receiver ya, ada transfer, ada dia menerima, kemudian dilewatkan suatu aliran fluida, dia ada perubahan juga, perubahan gelombang ya, sehingga nanti timbul perbedaan antara transmisinya, perbedaan untuk kecepatan dari fluidnya berbeda. Mungkin itu ya, kita sudah yang kuliah kedua ini sudah mengenal dari sisi field control system untuk sensor yang ada di pengukuran fluida. Jadi di awal yang kuliah pertama kita sudah membahas bagaimana perubahan sinyalnya dari sensor ke dirubah ke transmitter dengan transducer mengubah energi jadi sinyal keluar sudah dibahas sampai kepada digital controller bisa membaca dan keluaran ke kontrol valve-nya bukaan itu misalkan kontrol valve. Jadi kita sudah membahas dari sisi sensor-sensor untuk yang ada di pengukuran fluid process flow. Nah, itu ini khusus untuk awal itu satu proses di pengukuran fluida. Kita harus kenal sensor-sensornya. Nah, nanti kalau bagus lagi kita masuk ke otomasi industrinya. Bagaimana memanfaatkan, nanti ada slide satu lagi, minggu depan mungkin, relay sebagai komponen pengendali tadi, bantuan untuk menggerakkan sensor juga, untuk menggerakkan aktuator juga, untuk menggerakkan pompa penggerak juga. Jika kita sudah mengenal di field control system ada sensor, ada aktuator, ada digital control, ada lagi yang perlu kita kenal di dalam sistem informasi industri, ternyata kita perlu melakukan rekayasa menggunakan komponen relay sebagai pengendali penggerak motor dan kolaborasi dari instrumen-instrumen yang dipakai di dalam pengukuran. Mungkin itu ya, sudah jam 4. Sampai di sini ada pertanyaan?
minimal gambaran tadi bagaimana pemodelan sistem instrumentasi industri mulai dari level 0 sampai kita fokus di level 01 dulu di kontrol sistem, kalian sudah paham, kemudian masuk ke sensor-sensor yang ada di pengukuran fluida. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus hari ini. Dari tadi putus nyambung aja. Ada pertanyaan? Gimana? Hari ini setelah ini ada kuliah lagi? Ayo. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mau lanjut ke relay untuk bagaimana relay bekerja. Jadi saya lebih ke punya tanggung jawab yang kemarin saya sampaikan tuh antara kurikulum yang baru itu sistem instrumentasi industri itu bagaimana di otomasi industri yang menggunakan relay dan khususnya kalau dihubungkan dengan PLC. Coba ya saya coba tampilkan. Jadi kalau dulu itu sistem kontrol itu masih berupa kontaktor-kontaktor untuk menggerakkan tadi di field control system untuk menggerakkan sensor, power untuk bekerja, untuk sensor bekerja, controller bekerja, pompa bekerja itu menggunakan kontaktor-kontaktor, belum ada microcontroller. Masih awalnya maka dengan adanya microcontroller, kontaktor-kontaktor jadi berkurang. Bagaimana kita mengenal dari relay yang ada sehingga bisa kita rekayasa dalam satu pemrograman dari jumlah instrumen di field yang sangat banyak tadi bisa kita memanfaatkan komponen pengendali yang berupa relay dengan motor tipe 3 fasa, 1 fasa, 2 fasa. Nah, itu butuh bantuan komponen relay untuk menggerakkan sehingga sensor bekerja, pompa bekerja, masuk ke digital controller. Kalau mau ditampilkan sebentar. Atau minggu depan kita masuk ke relay ya. Relay. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke relay? Belum ada, Pak. Sistem otomasi. Atau kita ini dulu, itu nanti bisa minggu depan. Yang untuk kemarin kuis ada pertanyaan nggak ya? Yang respon optimum ada 4, saya pernah menjelaskan tuh. Harusnya bisa semua yang ada di kuis itu ya. Tujuan pengontrolan, kemudian apa bedanya kontrol proporsional, integral, manfaat kontrol PID. Itu udah bisa semua ya yang di kuis pertama ya. Biasanya keluar itu di UTS. Terutama yang untuk respon optimum. Ada 4 ciri ya kan. Masih ingat nggak itu? Overshoot-nya kecil, setting time-nya kecil, offset-nya sama dengan 0. Udah, masih ingat itu? Ya tujuan pengontrolan ya sebenarnya ya itu yang di respon optimum itu.
Bagaimana kita pengontrolan menghasilkan sistem yang stabil, setting time yang kecil, offsetnya minimum, errornya offsetnya sama dengan 0, di pengontrol. Nah, jadi setelah nanti saya nggak jadi hari ini ya untuk relay yang ke arah otomasi, bagaimana relay bekerja itu nanti dulu. Saya coba mengingat lagi yang pernah saya sampaikan. Jadi saya pernah menyampaikan itu dari awal, mulai dari pengantar sistem informasi industri, dia bagaimana terminologi proses, ya kan. Kalian harus mengenal prosesnya dulu. Setelah mengenai proses, ternyata dinamika proses itu kita mengenal ada orde 0, orde 1, orde 2, keluar biasa nih di UTS nih. Nah, orde yang tingkat lebih tinggi, bagaimana perbedaan atau kalau saya pernah ngambil istilah kodrat orde 0 itu bagaimana responnya. Kita lihat respon orde 1 bagaimana, itu punya karakter kodrat yang berbeda-beda. Nah, itu juga perlu dipelajari tadi respon optimum, atau dinamika proses kita mengenal ada orde 0, orde 1, orde 2 kan. Kemudian responnya bagaimana, tundanya ya ada offsetnya. Orde 1, orde 2. Coba kita buka lagi nanti. Orde 1 dan orde yang lebih tinggi itu. Nah, nanti dia diandaikan proses itu adalah merupakan suatu pada dasarnya sebagai suatu penyimpan energi. Ya, proses itu sebagai penyimpan energi sehingga kita bisa gambarkan dalam bentuk storage penyimpanan. Kalau di dalam sinyal keluar di dalam satu kapasitor berapa kapasitor dia, berapa storage tangki yang masuk, misalkan proses aliran fluida tadi tangki 1 ke tangki 2 sampai ke tangki 3. Nah, itu punya waktu respon yang berbeda-beda. Ada yang offsetnya 0, ada offsetnya 0, ada yang ada waktu tundanya, kemudian ada ya storage-nya sampai 3 tangki. Nah, itu adalah kodrat proses yang kita kenal dengan orde 0, orde 1, 2, dan 3, dan orde yang lebih tinggi. Nah, itu adalah merupakan kodrat proses atau orde proses dengan respon yang berbeda-beda. Nah, kemudian masuk ke kita di pemodelan sistem instrumentasi industri, level untuk pemodelan sampai kepada monitoring tadi. Kita ada level 0, level 1 itu sebagai field control system yang kita kenal sensor di mana ada sensor, aktuator, digital controller bekerja, perubahan sinyalnya seperti apa. Kalian harus mengenal sinyal-sinyal standar industri. Nah, itu biasanya juga keluar di UTS lagi. Sehingga output itu aktuator ya dalam ini valve itu bukaannya juga kan bagaimana proses bukaan ketika dia linier. Misalkan dari besaran pieces 3 PSI sampai dengan 14 PSI, bukaan valve yang dikategorikan bukaan linier, dia persentasenya bukaannya berapa. Kemudian yang nggak linier berapa, itu juga biasanya keluar. Apalagi optimum. Kalau dulu sampai ke ini ya, kalau kontrol PID itu dulu sampai ke advance proses control sampai ke rasio kontrol gitu. Keluar juga itu cascade control. Tapi sekarang karena ada perubahan kurikulum itu rekayasa kontrolnya kayaknya masuk ke SI 2 nanti. Jadi SI 1 itu nggak nyampe ke cascade control, rasio control. Bagaimana rekayasa kontrol. Mungkin yang feed forward itu Mas. Jadi ada feedback control sama feed forward control itu ya mungkin itu yang masuk di SI 1. Jadi feedback control itu kan karena perubahannya nggak kedeteksi lagi di load-nya sehingga perlu dilakukan rekayasa kontrol dengan feed forward. Nah, paling sampai di situ sebagai
tahap awal pengontrolan, baru nanti masuk ke SII 2 itu udah masuk ke Advanced Process Control. Yang kita kenal ada rasio, kemudian cascade control. Oh, sama ini juga kalian harus tahu tipe-tipe kontrolnya. Ada MIMO, multi output, ada single output, dan multi output. Ya mungkin itu ya, secara garis besar buat persiapan UTS. Kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup ya. Udah cukup ya? Ada pertanyaan? Hari ini nggak fokus lagi ya karena sinyalnya putus nyambung lagi nih. Putus nyambung. Lebih sering sekarang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Yuk, sama-sama.